Hola amigos parantosku Mahada Mangos. Karena setelah memutuskan buat nggak ngelanjutin alur cerita Jujutsu Kaisen beberapa hari lalu, ternyata banyak komen masuk yang minta Mimin buat nyelesain Jujutsu dulu. Maka video kali ini Mimin akan balik lagi buat lanjutin part kedua dari Jujutsu Kaisen-nya. Oke, nggak pakai lama lagi, kita langsung aja. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Setelah kemunculan janin kutukan di part sebelumnya, ketiga murid kelas 1 Jujutsu ini dikirim untuk menanganinya. Mereka bertemu dengan seorang pria bernama Ichiji yang memberitahu jika ada 5 tahanan yang masih terjebak di dalam bangunan bersama sang janin terkutuk. Ia juga bilang jika janin terkutuknya kemungkinan masih bisa tumbuh menjadi roh terkutuk tingkat tinggi. Yang Megumi bilang seharusnya Gojo lah yang menangani kasus tersebut. Tapi karena Gojo sedang menjalankan misi di tempat lain dan mereka kekurangan penyihir, maka 3 anak baru inilah yang terpaksa menangani kasus di sana. Bahkan Ichiji menyarankan mereka untuk tak bertarung dan hanya menyelamatkan orang-orang yang terjebak di dalam bangunan aja. Bersamaan dengan itu, lalu ada seorang ibu dari salah satu tahanan yang terjebak datang ke sana karena mengkhawatirkan anaknya. Membuat Yuji mengajak kedua temannya untuk segera menyelamatkan orang-orang itu. Ichiji langsung mengeluarkan sebuah pelindung yang disebut tudung melingkari bangunan yang berisi janin terkutuknya. Sementara Megumi mengeluarkan satu anjing iblis yang akan digunakan sebagai pendeteksi jika janin itu muncul. Mereka bertiga plus anjing iblis pun memasuki bangunan, tapi anehnya bangunan yang seharusnya hanya memiliki 2 lantai itu terlihat udah berubah menjadi lebih besar. Yang Megumi bilang itu dikarenakan perluasan area yang disebabkan oleh energi kutukan hingga tiba-tiba ketiganya pun menyadari jika pintu masuk yang baru aja mereka lewati telah menghilang. Ketiganya pun melanjutkan pencarian hingga di suatu ruangan mereka menemukan 3 korban tergeletak. 2 di antaranya udah menjadi tengkorak sedangkan 1 orang terlihat masih berbentuk walau setengah badannya hilang. Dan setelah Yuji melihat nama yang ada di seragam salah satu korban, ternyata itu adalah Tadashi, nama yang sempat disebutkan oleh ibu yang mereka lihat di luar tadi. Yuji ingin membawa jasad Tadashi agar ibunya mengetahui kalau anak laki-lakinya itu udah tewas, tapi Megumi melarangnya karena mereka harus mencari 2 orang yang tersisa. Lagi pula, si Megumi bilang sebenarnya ia sama sekali nggak ingin menyelamatkan orang-orang itu karena sebelum menjalankan misi, si Megumi sempat membaca profil mereka dan si Tadashi ini dipenjara di sana karena menyerempet seorang bocil saat ia berkendara tanpa mempunyai SIM. Shimobara coba menghentikan pertengkaran keduanya, tapi tak lama ia sendiri menghilang seperti tersedot ke dalam lantai. Megumi merasa aneh karena anjing sucinya nggak bisa mendeteksi kedatangan si kutukan yang ternyata anjing itu udah dibunuh dengan kepala yang menancap di tembok. Hingga nggak lama si janin yang udah berubah jadi kutukan tingkat tinggi muncul di hadapan mereka berdua. Yuji mencoba menebas kutukan itu tapi malah tangannya sendiri yang tiba-tiba terpotong. Yuji pun meminta bantuan Sukuna untuk melawan kutukan itu. Tapi si Sukuna menolak karena ia masih kesal belum bisa mengendalikan tubuh Yuji sepenuhnya. Saat Yuji masih berdebat dengan Sukuna, si kutukan tingkat tinggi tiba-tiba menembak. Beruntung itu tak mengenai Yuji juga Megumi. Yuji pun lalu menyuruh Megumi mencari Nobara dan setelah itu mencari jalan keluar. Sementara si Yuji sendiri yang akan menahan si kutukan tingkat tinggi. Dan setelah berhasil membawa Nobara keluar, Yuji meminta Megumi memberikan sebuah tanda dan dengan begitu barulah ia akan mengamuk bersama Sukuna. Megumi sebenarnya sempat menolak, tapi setelah Yuji meyakinkannya bisa menahan iblis kutukan itu, Megumi pun akhirnya pergi mencari Nobara. Setelah sampai di ruang bawah tanah, Megumi mengeluarkan satu anjing iblis lagi untuk mencari keberadaan Nobara. Sementara si Nobara sendiri terlihat sedang sibuk melawan banyak makhluk yang berbentuk wajah. Kembali ke Yuji yang langsung diserang si kutukan hingga tubuhnya terpental. Gak sampai di situ aja, ia pun diserang untuk kedua kalinya hingga terhempas ke ruangan sebelah. Si kutukan lalu bersiap membunuh Yuji yang mencoba menahan serangannya, tapi kemudian jari-jari tangan Yuji terpotong membuatnya sempat menyesali memakan jari Sukuna dan harus terlibat dengan kutukan sampai sejauh ini. Sementara itu, di tempat lain Shimobara terlihat hampir aja dimakan oleh kutukan yang berhasil menangkapnya. Beruntung Megumi datang tepat waktu dan bisa menyelamatkan gadis itu. Kembali pada Yuji yang terlihat frustasi bahkan sampai menyebut dirinya sendiri lemah. Ia pun lalu menangis sambil berkata kalau ia nggak mau mati. Tapi kemudian ia mengingat semua kejadian yang udah dilewatinya dan bisa bangkit kembali. Yuji mencoba memukul si kutukan walau pukulannya bisa ditahan dengan sangat mudah.
Hingga kemudian ia mendengar auman dari anjing iblis Megumi yang menandakan jika si Megumi udah berhasil menyelamatkan Nobara dan keluar dari tempat itu. Membuat Yuji auto mengeluarkan wujud Sukunanya. Tapi bukannya melawan si kutukan, si Sukuna malah mengajaknya bekerja sama untuk membunuh teman-teman Yuji. Namun si kutukan yang kayaknya nggak ngerti apa-apa ini malah menyerang Sukuna dari belakang, membuat Sukuna kembali menumbuhkan tangan Yuji untuk menahan serangannya itu. Sukuna yang marah lalu membanting kutukan tingkat tinggi itu dengan sangat easy. Ia pun lalu menginjak tubuh si kutukan menyebabkan keduanya terjatuh dari tempat itu. Melihat kesempatan itu, si kutukan mencoba membanting Sukuna, tapi seperti Yuji tadi malah ia sendiri yang harus kehilangan satu lengannya. Shin lalu berpindah ke Megumi yang meminta Ichiji membawa Nobara ke rumah sakit sedang ia akan menunggu Yuji di tempat itu. Kembali lagi ke Sukuna yang terlihat udah berhasil memotong-motong beberapa bagian tubuh si kutukan tingkat tinggi dan menggantungnya di tembok. Tapi nggak lama si kutukan bisa meregenerasi tubuhnya, membuat Sukuna sangat senang karena ia masih ingin bertarung. Ia bahkan jadi sangat serius dengan berkata akan menunjukkan apa itu jujutsu yang sesungguhnya. Hingga kemudian Sukuna mengeluarkan sebuah teknik bernama kuil kedengkian yang auto bisa memotong-motong tubuh si kutukan tanpa harus menyentuhnya. Selanjutnya Sukuna pun menyadari jika sebelumnya kutukan tingkat tinggi itu memiliki satu bagian jarinya yang setelah diambil tubuh kutukan tingkat tinggi itu pun hancur begitu aja. Si Megumi yang berada di luar menyadari jika kutukan tingkat tingginya udah musnah bersamaan dengan penghalang yang otomatis menghilang. Tapi kemudian Sukuna tiba-tiba muncul di belakangnya sambil berkata jika Yuji nggak akan kembali lagi. Nggak sampai di situ aja, Sukuna lalu mencoba menguasai tubuh Yuji sepenuhnya dengan cara mencabut jantung si Yuji. Yang dengan begitu maka Yuji nggak akan bisa balik ke tubuhnya. Karena jika kesadaran Yuji kembali maka ia akan mati karena udah nggak memiliki jantung. Setelah itu, Sukuna pun memakan jari yang ia dapat dari kutukan tadi dan kemudian berencana membunuh Megumi. Megumi pun langsung menyerang Sukuna tapi ia sama sekali nggak bisa mengenainya. Tapi kemudian Yuji mengeluarkan ular kutukan yang bisa menangkap tubuh Sukuna yang lalu ia lanjut dengan menyerang menggunakan burung kutukannya. Tapi Sukuna yang terlalu OP buat Megumi bisa menghancurkan ular iblisnya hingga tahu-tahu ia udah berada di belakang Megumi. Sukuna pun melemparkan tubuh Megumi dan kemudian menyerangnya bertubi-tubi. Sukuna kembali menghampiri Megumi yang terlihat udah nggak berdaya. Megumi sendiri lalu mengingat masa lalunya di mana ada seorang gadis bernama Tsukimi yang telah terkena kutukan. Dan setelahnya Megumi bilang bahkan ayah yang menamaiku dengan nama perempuan masih hidup bebas di suatu tempat. Dan ia juga bilang jika alasannya menjadi seorang penyihir jujutsu agar semua orang baik bisa merasakan keadilan. Maka dari itu Megumi pun memberitahukan alasannya menyelamatkan Yuji ketika mereka pertama bertemu, yang ia bilang ia nggak ingin melihat orang baik seperti Yuji mati di hadapannya. Walau sekarang Yuji yang dikuasai Sukuna sendirilah yang akan menghabisi nyawanya, Megumi bilang sekalipun ia nggak pernah menyesali pernah menyelamatkan Yuji. Dan gak diduga berkat kata-kata itulah kesadaran Yuji pun kembali ke tubuhnya. Walau tentu aja setelahnya Yuji yang udah gak memiliki jantung pun jatuh di hadapan Megumi. Shin lalu berpindah pada seorang pria yang terlihat bisa berbicara pada 3 kutukan yang ada bersamanya. Di mana mereka semua sedang membicarakan tentang kekuatan jari Sukuna. Sementara itu di sebuah kamar mayat Gojo berbincang dengan Ichiji di mana Gojo bilang jika para petinggi sengaja mengirim ketiga muridnya saat ia pergi. Tanpa memberitahu jika kutukan di penjara tadi mempunyai salah satu jari Sukuna. Ia berbicara seperti itu karena ia tahu semua petinggi nggak menyukai keputusan Gojo yang menyarankan agar menunda eksekusi Yuji. Bahkan saking marahnya si Gojo, ia bilang apa seharusnya para petinggi itu ia bunuh aja. Hingga nggak lama datang seorang wanita bernama Ieri Souko yang berniat memeriksa tubuh Yuji. Sementara di luar, Megumi dan Nobara sama-sama berpura-pura kuat dengan bilang mereka sama sekali nggak sedih atas kematian Yuji. Yang padahal terlihat sekali jika wajah keduanya nggak sinkron dengan omongan mereka. Hingga nggak lama muncul seorang gadis bersama satu orang pria dan seekor panda di hadapan keduanya. Yang Megumi bilang jika mereka adalah anak-anak dari kelas 2. Ketiga orang itu lalu meminta bantuan Megumi dan Nobara untuk mengikuti kompetisi melawan sekolah jujutsu lain yang berasal dari kota Kyoto. Dan mereka bilang itu karena murid-murid kelas 3 di sekolah mereka saat ini sedang diskors. Dimana sebenarnya kompetisi itu diperuntukkan untuk kelas 2 dan kelas 3 aja.
Si panda lalu menjelaskan jika kompetisi yang akan diadakan selama 2 hari itu biasanya mengadakan pertarungan tim di hari pertama dan pertarungan perorangan di hari kedua. Nobara dan Megumi dengan kompak menjawab mereka akan ikut serta untuk menjadi lebih kuat sambil membayangkan si Yuji. Kembali ke pria tadi yang bersama dengan ketiga kutukan, di mana para kutukan ini meminta bantuan pada pria itu untuk mengalahkan para penyihir Jujutsu. Pria itu menjawab jika para kutukan harus memenuhi 2 syarat untuk memenangi peperangan, di mana syarat pertama mereka harus bisa membuat penyihir terkuat saat ini yang tak lain adalah Gojo tidak bisa bertarung. Sedangkan syarat kedua, Sukuna dan Yuji harus berada di pihak mereka. Sementara si Yuji sendiri yang terlihat udah mati di alam bawah sadarnya saat ini sedang menemui Sukuna yang masih ada di dalam tubuhnya. Tanpa banyak basa-basi, si Yuji pun langsung menyerang Sukuna walau tentu aja ia bisa dijatuhkan oleh sang Raja Kutukan. Sukuna lalu memberitahu Yuji jika mereka saat ini belum mati dan ia bisa menghidupkan Yuji kembali dengan 2 syarat. Yang pertama, saat Sukuna merapalkan mantra yang ia sebut dengan nama perpanjangan, maka Yuji harus bersedia membiarkan Sukuna menguasainya selama 1 menit. Dan syarat keduanya, Sukuna menyebutkan tentang sebuah kontrak. Yuji yang gak percaya sama Sukuna lalu bilang ia gak akan menyerahkan tubuhnya pada Sukuna walau hanya 1 menit aja. Membuat Sukuna berjanji gak akan membunuh siapapun dalam waktu 1 menit itu. Sukuna pun lalu menawarkan Yuji sebuah kontrak di mana jika ia melanggar janjinya maka Sukuna lah yang akan dihukum. Si Yuji lalu berpura-pura setuju, tapi setelahnya ia memukul wajah Sukuna dan menyuruh menghidupkannya kembali tanpa syarat apapun. Mendengar itu, Sukuna berkata mereka harus bertarung sampai mati, dan Sukuna bersedia menghidupkan Yuji tanpa syarat jika Yuji bisa mengalahkannya. Si Yuji pun menyetujui ide Sukuna itu, tapi tiba-tiba sementara itu di kamar mayat, Gojo masih berbincang dengan Ichiji di mana si Gojo ini memberitahu jika para petinggi itu hanyalah sekumpulan orang bodoh yang jahat. Karena itulah ia sangat ingin membunuh para petinggi itu. Namun jika melakukan cara itu, Gojo tahu nggak akan ada yang mengikuti langkahnya. Maka dari itu ia memilih menjadi guru untuk mendidik para penyihir yang kuat dan cerdas untuk mendukung misinya itu. Dan harapan Gojo ada di semua murid, terutama murid kelas 3 bernama Hakari dan murid kelas 2 bernama Okotsu. Yang Gojo percaya suatu saat mereka bisa melampauinya. Tak hanya mereka berdua, Gojo pun ternyata menaruh harapan besar pada Yuji. Hingga nggak diduga, Yuji kemudian kembali bangkit dari kematiannya membuat si Gojo terlihat sangat senang. Setelah itu, Gojo meminta bantuan Souko agar nggak melaporkan kebangkitan Yuji pada para petinggi. Shin lalu kembali ke restoran di mana salah satu pelayan seperti bisa melihat jika pria tadi itu sedang berbicara dengan para kutukan. Bahkan saking ketakutannya ia sampai mengundurkan diri detik itu juga. Sementara si pria sendiri bilang pada para kutukan daripada membunuh Gojo, lebih baik jika mereka menyegel kekuatannya aja. Menggunakan sebuah benda terkutuk bernama ranah penjara. Hingga kemudian terlihat jika keputusan pria yang berhenti kerja tadi sangatlah tepat. Karena setelahnya salah satu kutukan membantai semua orang yang berada di dalam restoran itu. Shin kemudian berpindah pada Gojo yang berniat melatih Yuji dengan tangannya sendiri. Di mana si Gojo lalu menunjukkan cara menyerang dari jarak jauh menggunakan energi kutukan dan teknik kutukan. Tapi masalahnya si Gojo bilang kalau Yuji nggak punya bakat bawaan untuk menggunakan teknik kutukan menyerang dari jarak jauh. Maka dari itu Gojo lebih memilih mengajarkan Yuji teknik kutukan yang bisa dipakai dalam pertarungan jarak dekat. Sambil mempraktekkan pukulan, si Gojo juga memberitahu Yuji kalau energi kutukan tercipta dari energi negatif seperti amarah dan ketakutan manusia. Sementara itu, anak kelas 2 pun sedang melatih Nobara dan Megumi untuk mengikuti kompetisi yang akan diadakan 1,5 bulan lagi. Kembali pada Gojo yang memberitahu Yuji jika ia harus mengendalikan emosinya agar bisa menghasilkan energi kutukan hanya dengan percikan emosi yang kecil aja. Gojo pun menggunakan sebuah metode aneh untuk melatih Yuji, di mana ia menyuruh Yuji menonton banyak film dari berbagai genre dengan ditemani sebuah boneka hidup yang bisa bergerak dengan mendeteksi emosi dari manusia. Dan Yuji harus bisa mengendalikan emosinya dengan menonton banyak film tanpa harus membangunkan si boneka hidup. Saat si Yuji sedang menonton film pertamanya, Gojo pun meninggalkan Yuji karena katanya harus pergi ke suatu tempat. Tapi sebelum pergi Gojo bertanya apa sebelum bangkit dari kematian Yuji membuat kontrak dengan Sukuna. Namun Yuji bilang ia nggak mengingat apapun.
Gojo pun akhirnya pergi dengan meminta Ichiji mengantarnya ke sebuah jalanan sepi, di mana setelah Ichiji pergi, salah satu kutukan langsung menyerang Gojo dan part 2 pun berakhir. Oke, karena video ini udah habis, gue Ega undur-undur dan gak yakin movie pamit.